Jemaat Tuhan, mari kita dengan sukacita kita naikkan puji-pujian secara berbalas-balasan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terpujilah namamu Yesus, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah kau sediakan bagi bangsa-bangsa. Mari kita memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah. Ibadah Natal di saat ini kami alaskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus yang menjadi firman yang telah menjadi manusia, Juru Selamat dunia dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Untuk hari ini berikan tema Natal, berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Natal Kristus, berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak di antara kita ketika memberi nama kepada anaknya, pasti nama itu memiliki makna. Nama itu memiliki arti, dan arti yang baik yang pasti digumuli oleh orang tua supaya anak itu bertumbuh dengan arti dari nama itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kita baca di saat ini, sebagaimana Yesus yang sudah dijanjikan bahwa nama itu diberikan dengan arti bahwa Dialah yang akan menyelamatkan manusia. Lukas pasal Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam penjelasan bahwa Simeon dan Hana memiliki ketaatan yang unik. Karena itu mari kita mendengar yang pertama dari Simeon, pernyataan Simeon sebagai bagian dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan dan yang telah dikerjakannya menurut pimpinan Roh Kudus. Simeon yang dipimpin Roh Kudus menubuatkan bahwa bayi Yesus adalah keselamatan yang telah disediakan Allah di hadapan segala bangsa. Lukas pasal 2 ayat 30 sampai ayat yang ke-31, di mana cahaya yang menerangi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat Israel. Dan itulah Bapak Ibu Saudara dan saya di luar daripada non-Yahudi adalah Bapak Ibu dan saya. Ini secara terus terang menyatakan sifat universal dari keselamatan Kristus kepada dunia. Bapak Ibu Saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dalam bagian firman Tuhan dengan tema di saat di Natal hari kedua, bahwa Natal Kristus berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dengan maksud bahwa bukan hanya kepada bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai bangsa non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah kesaksian dari Hana, bahwa Hana seorang nabiya juga mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan penebusan dan kelepasan itu. Dan yang berikut adalah dijelaskan dalam bagian firman Tuhan tentang pertumbuhan Yesus. Perikop ini ditutupi atau diakhiri dengan gambaran Yesus yang bertumbuh menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, menunjukkan bahwa perkembangannya secara fisik dan rohani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ia Yesus Kristus yang diberi nama Yesus dengan arti menyelamatkan dunia atau manusia. Hendak
calon pasangan nikah akan diberkati keluarganya. Saudara Jeffrey Krimadi dan Saudari Rita Jitmau. Dengarlah pengajaran firman Allah. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga yang memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 29, dan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Suami adalah kepala rumah tangga sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya. Demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup, dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih-Nya. Janji nikah, kedua mempelai disilakan berdiri dan saling berjabat tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Jeffrey Krimadi, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Rita Jitmau
sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Jeffrey Krimadi, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Saya bertanya kepada pengantin wanita, Saudari Rita Jitma, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Jeffrey Krimadi sebagai suamimu yang sah? Yang kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Yang ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Rita Jitma, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Apa yang terikat di dunia terikat di surga. Firman Tuhan. Jemaat mempersiapkan nyanyian Mazmur nomor 134, ayatnya yang ketiga akan dinyanyikan setelah pemberkatan nikah. Cinta kasih dan sayangku kepadamu.
Saudara Jeffrey Krimadi dan Saudari Rita Jitmal. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan kamu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri, yang membentuk keluarga dari Taman Eden, dan yang memberkatinya dan mempercayakan kepadanya semua ciptaan Tuhan yang lain. Biarlah dalam keluarga yang hari ini Tuhan persatukan, bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu di dalam namamu. Tuhan memberkati rumah tangga mereka dari Sion, puncak keindahan. Sinar dari Sion menyertai kehidupan keluarga rumah tanggamu sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Khalik dunia. Kiranya Khalik dunia, alamu beranugerah, dari Sion yang teduh, berkatnya pada jalanmu. Jemaat yang dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu jemaat,
tersesat oleh kesalahan dan kelalaian Bapak Ibu dan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami memohon kepadamu, kuduskanlah air baptisan ini dan terimalah anak-anak ini dalam kasih karunia-Mu. Sebab Yesus Kristus telah menebus anak-anak ini. Berilah oleh kuasa Roh Kudus, anak-anak ini bertambah besar secara lahiriah maupun batiniah, serta diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih. Amin. Kami percaya dan berjanji. Saya bertanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan pertanyaan dijawab pengakuan orang tua dan jemaat. Cepat mempersiapkan nyanyian rohani nomor 157. Nyanyian rohani nomor 157 ayatnya yang pertama akan dinyanyikan setelah. Alvardo Yopi Caleb Krimani. Aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Allah memberkati engkau keluar masuk mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 157 ayatnya yang pertama. Pertukaran yang Yeah.
kepada kedua mempelai dan orang tua mendampingi mempelai untuk naik ke sidang yang telah bersedia. Kami undang Bapak Ibu untuk ikut menjaga pernikahan, menyambut hadiran sepasang anak manusia yang saling mengikat cinta sejati menuju singgasana kebahagiaan. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut berjalan menyambut kehadiran sepasang anak manusia yang saling mengikat cinta sejati menuju singgasana kebahagiaan. Siang yang indah penuh kebahagiaan kita rasakan bersama karena pada hari ini Bapak dan Ibu dapat menghadiri resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga besar kedua mempelai, keluarga Trimadi dan Cipmau dan keluarga kita. Hadirin dan undangan berbahagia, sesaat lagi kedua mempelai akan memasuki ruangan ini. Kami undang Bapak Ibu untuk ikut berjalan hampir menyambut kehadiran sepasang anak manusia yang saling mengikat cinta sejati menuju singgasana kebahagiaan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak kita palingkan pandangan kita ke tempat singgasana Raja dan Ratu semalam yang begitu cantik dan menawan. Bagi saksikanlah ruang kasih sayang yang dibangun. Beta janji, beta jaga. Silakan disuap. Untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu. Silakan. Ya begitu. Masih di depan. Iya, angkat muka supaya baik. Demikian. Ini pertanda anak mantu ada anak kandung sama dengan anak laki-laki, begitupun anak laki-laki adalah anak kandung sama dengan anak perempuan. Tidak ada lagi yang beda-bedakan dalam kehidupan keluarga. Kita saja, rasa saja. Baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu warga masyarakat, warga jemaat di Jemaat Eklesia HH dan juga warga jemaat dari jemaat-jemaat tetangga. Terima kasih untuk dukungan baik secara materi dan moral sehingga di hari ini kita sama-sama menikmati kebahagiaan yang dirasakan oleh anak terkasih Jeffrey dan anak mantu. Tidak akan sesuatu yang kami balas, tapi semoga apa yang kita telah berikan dalam menyongsong atau mendukung kegiatan ini, biarlah semua itu Tuhan yang membalas semua itu. Di tempat ini atas nama keluarga, ucapan yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga Cipmau. Sedikit cerita terima kasih yang seterusnya. Sekitar bulan yang lalu anak laki-laki anak Kevin datang, dia konfirmasi terkait dengan mantu orang. Mereka mempersilahkan saya untuk menikah. Itu kesan yang kami keluarga rasakan dari keluarga besar Cipmau. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Biarlah kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai, mempelai hari ini, anak Jeffrey dan anak perempuan,
biarlah kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kita bersama, dan ikatan kebahagiaan hari ini kita rasakan tetaplah terjalin sampai maut memisahkan anak Jebri dan anak mantu. Terima kasih juga untuk seluruh tokoh-tokoh yang ada di Kampung Haha, keluarga besar Kamesrar, Klable Majepat, dan keluarga-keluarga yang lain. Di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan, baik materi dan moral. Biarlah semua dukungan itu Tuhan yang membalas semuanya. Di tempat ini sekali lagi atas nama keluarga besar Grimadi Kamesrar, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin sedikit itu ucapan terima kasih dari kami keluarga, mewakili keluarga Grimadi, Kamesrar, Kalele, dan keluarga-keluarga atau marga-marga tetangga yang lain. Kami mengucapkan terima kasih. Demikian. Dorong foto. Terakhir saya bongkar cerita. Jadi keluarga pribadi terima enak saja. Maaf ya. Karena saya sendiri kerja dari awal. Ngomong kemarin sekarang silakan naik ke panggung.